Hari ini kita mau belajar tentang gereja lagi, ya. Kita baca buku dari Vladimir Lossky. Saya review sebentar apa yang kita sudah pelajari minggu lalu, ya. Kita pelajari minggu lalu tentang dua aspek gereja, ya. Satu secara hipostasis individual, tapi satu lagi secara Catholicity, ya, secara universal. Ya, in truth, kita di sini bukan hanya individual, tetapi juga collectivity. Ya, jadi gereja sebagai individu, tapi juga gereja sebagai komunitas. Ya, tetapi kita adalah human person, ya, yang akan mencapai perfection, tapi tidak sendiri, tetapi di dalam kesatuan kodrat. Ya. Nah, ini kata Lossky, ya. Oke. Nah, the church is the word of Christ and the Holy Spirit. Ya. Jadi gereja adalah karya Kristus dan Roh Kudus. Jadi ada double foundation, ya. So berakar dalam kristologi dan juga pneumatologi. Ini yang minggu lalu kan? Nah, kita melihat gereja itu kita disempurnakan di dalam Kristus oleh karya Roh Kudus. Jadi gereja itu apa? Gereja itu yaitu human persons, orang, bukan bangunan, yang terus disempurnakan di dalam Kristus oleh karya Roh Kudus. Sehingga gereja itu adalah tempat individu, ya, atau tempat orang-orang percaya mencapai teosis. Ya. Walaupun kita akan alami yang namanya penderitaan, sakit, lalu mati, tetapi itu adalah jalan menuju kepada kekekalan, ya. Sehingga apa namanya? Misalnya, Pak, orang percaya kok mati ya? Padahal kan dia udah bangkit bersama dengan Kristus. Nah, jawaban kita adalah bahwa kematian itu menjadi jalan atau pintu masuk, gerbang menuju kepada kehidupan kekal. Sehingga memang betul yang dikatakan oleh Kristus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah atau kasih Kristus. Itu hanya di dalam gereja. Ya, walaupun kita sebagai gereja bisa merasakan sakit, menderita, ya, kalau kita baca saints itu ya bisa dibunuh, mati martir, tetapi kematian itu menjadi apa? Jalan masuk kepada kebangkitan. Ya, sama seperti kebangkitan itu awal dari kematian itu awal dari kebangkitan. Sama seperti kayak kita lahir baru di dalam baptisan, ya, lahir baru di dalam baptisan itu sama seperti kita menyatu di dalam kematian Kristus. Dan itu menjadi awal dari kebangkitan. Ya, jadi kematian itu semacam awal atau pintu masuk dari kebangkitan atau kehidupan kekal. Oke, sehingga di sini dikatakan gereja itu selalu punya apa namanya satu proses menuju kepada Kristus dan melalui karya Roh Kudus, ya, oleh anugerahnya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, dari Gregory of Nyssa bahwa gereja itu adalah gambaran dari divine nature, ya, the imitation of divine nature. Jadi, gereja itu adalah gambaran dari kodrat ilahi. Kenapa? Karena kita nanti akan atau sedang berproses di sana menuju kepada satu
mengambil bagian di dalam kontrak ilahi itu. So this is the imitation of the divine nature, ya. The church is an image of the Holy Trinity. Ini yang minggu lalu kan, gereja itu adalah gambaran dari Allah Tritunggal. Ya, gambar Allah Tritunggal berarti gereja itu selain hipostasis, tetapi juga collectivity. Ya, seperti Allah itu satu, tapi juga tiga, saling bersekutu. Oke, nah this is our meaning. Ya. So the church is not only the individual, tetapi the Catholicity, ya, yang artinya Catholicity itu artinya keuniversalan gereja, yang di dalamnya ada multiplicity, artinya ada setiap individu-individu yang berbeda. Ya, gereja Catholicity di dalam keesaan dia, tetapi dalam multiplicity di dalam individunya dari berbagai suku bangsa, ya kan? Nah, ini adalah satu keharmonisan ya antara Catholicity dan multiplicity. Oke, ini sudah kita pelajari ya. Gereja menurut Cyril dari Alexandria itu adalah seperti kota kudus yang tidak dikuduskan atau tidak disempurnakan oleh hukum, tetapi dikuduskan untuk menjadi serupa dengan Kristus, becoming conformed to Christ. Artinya gereja itu mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, ya, melalui persekutuan dengan Roh Kudus atau dengan karya Roh Kudus. Oke. Nah, kata Irenaeus, gereja itu adalah tubuh Kristus yang memiliki akses kepada Roh Kudus. Ya. Sehingga memang untuk menyatu dengan tubuh Kristus, kita harus menerima anugerah dari Roh Kudus. Sehingga ada Bapak Gereja mengatakan, Kristus datang supaya manusia bisa menerima Roh Kudus. Ya kan? Karena Roh Kudus datang melalui Kristus. Ya. Jadi kita urutannya itu seperti ini ya. Kita nggak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Ya kan? Nah, kita tidak bisa sampai kepada Kristus kalau tidak melalui Roh Kudus. Dan gitu. Oke. Jadi Kristus diutus oleh Bapa, Roh Kudus diutus oleh Kristus. Nah, itu hierarkinya. Ya. Kita melalui Roh Kudus menjadi serupa dengan Kristus, mencapai essence ya, naik ascends to God, naik kepada Bapa. Nah, itu dia, ya. So, it is therefore necessary to be united to the body of Christ in order to receive the grace of the Holy Spirit. Itu, ya. Kristus datang supaya kita menerima Roh Kudus. Dengan kita menerima Roh Kudus, kita menjadi serupa dengan Kristus. Dengan menjadi serupa dengan Kristus, maka kita menjadi serupa dengan Allah. Sebab Kristus itu adalah gambar dan rupa Allah. Jadi dia menjadi semacam pola ciptaan kita. Ya, karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Sementara gambar dan rupa Allah itulah yang dalam wujud Kristus. Nah, untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus menerima anugerah dari Roh Kudus. Ya. Nah, so look at this. Gereja itu artinya union with Christ, menyatu dengan Kristus melalui anugerah dari Roh Kudus. Ya. Nah, Saint Maximus membedakan beberapa kehadiran Roh Kudus ya di dunia ini. Jadi Roh Kudus itu hadir secara universal buat semua manusia, tetapi secara individual dia lahir kepada orang-orang yang meresponi anugerah itu di dalam iman. Ya. Sehingga dengan iman dibaptis, lahir baru, anugerah itu mulai bekerja. Yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Anugerah itu bekerja menguduskan manusia rohani kita. Dan kita tahu manusia rohani itu pada saat yang sama itu adalah manusia
daging, ya kan? Nah, kita minggu lalu banyak bahas nih tentang manusia daging, yang itu harus makin lama makin dikikis. Egoisnya harus dikikis, ya, yang suka bohong itu harus dikikis. Nanti saya suruh kalian bikin refleksi, ya kan? Yang suka apalagi berbuat dosa itu makin dikikis habis oleh anugerah itu, sehingga makin lama makin union conform with Christ, makin sanctified by the Holy Spirit, by the grace of the Holy Spirit to be like Christ, ya kan? Sehingga makin lama makin dikuduskan oleh Roh Kudus dalam anugerahnya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu kalau kita menjadi orang percaya menerima anugerah itu nggak pernah pasif, ya. Jadi nggak pernah hanya sekedar kamu tuh dipindahin secara posisi, tetapi kamu tuh harus bekerja sinergi, ya, kata orang, sinergi dengan anugerah itu. Alright? Nah, ya, anugerah itu harus dikerjakan. Energi itu nggak boleh disimpan, tetapi terus dibakar menjadi seperti ilustrasi yang saya berikan minggu lalu, ya, energi itu dibakar untuk menghasilkan sesuatu, ya kan? Misalnya kayak api, kalian pakai api itu untuk memasak, menghasilkan sesuatu. Nah, energi, anugerah yang kita peroleh, kita pakai, kita gunakan, kita bakar untuk terus menguduskan kita, menghasilkan apa? Tadi, conform yang makin lama makin serupa dengan Kristus. Tetapi ada energi lain ini yang bekerja. Nah, kalau kita pakai energi yang lain dari si jahat ini, ada penguasa kerajaan angkasa yang terus bekerja. Nah, kata bekerja itu kan energi juga. Berarti ada energi dari penguasa kerajaan angkasa ini yang terus akan menggoda kita. Nah, kalau kita bakar energi itu, kita pakai, akan menghasilkan dosa. Gitu. Tapi ada energi dari Allah, anugerah yang kita pakai itu akan menghasilkan apa? Pengudusan. Sebenarnya energi dari Allah yang kita pakai, energi dari penguasa kerajaan angkasa yang kita pakai itu akan menghasilkan apa? Dosa. Nah, ini dua kekuatan energi yang terus berperang di dalam diri manusia. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau anugerahnya, sinerginya itu menang, maka ini manusia rohani itu akan makin menang, akan makin serupa. Tapi at the same time, energi dari si jahat itu juga terus bekerja di dalam diri kita, ya. Nah, sehingga ini terus menjadi satu struggle, peperangan. Kita udah pernah bahas, ya, tentang itu, tentang temptation, godaan, gitu. Oke? Nah, kita lanjut di sini. Minggu lalu kita juga bahas bahwa gereja itu adalah makroantropos, sedangkan kita individunya ada mikrokosm atau mikrokosmos. Mikroantropos, ya, mikrokosmos. Artinya secara kodrat kita ada di dalam gereja itu yang memang tidak akan binasa karena ada terus energi Allah yang terus bekerja di dalam diri kita. Sementara dunia ini akan tambah tua dan hancur, tetapi gereja akan terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Ya. Nah, karena memang di dalam gerejalah kita bertumbuh menjadi atau mencapai teosis. Hanya di dalam gereja itu semua condition itu diberikan kepada kita supaya kita bisa menyatu dengan Allah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita dikatakan di sini memakai anugerah itu. Jadi sekarang kita ngerti, ya, anugerah itu bukan cuma kayak hadiah, kayak kita mimpikan hadiah apa gitu dari Allah. Tapi itu semacam grace, semacam energi yang divine, yang makin menguduskan kita, ya, yang makin mempercantik interior being kita, dikatakan. Oke, interior of our being itulah hati kita, mempercantik hati kita, ya. Jadi
Jadi kayak semacam memperindah ya. Kalau Paulus mengatakan semakin membentuk Kristus, ya kan? Jadi kayak seperti orang hamil yang rupa Kristus itu makin nyata, sehingga makin nyata dan ketika waktunya genap itu siap dilahirkan. Like this, okay? All the conditions which are necessary that we may attend to union with God are given in the church. Jadi semua kondisi yang diperlukan untuk mencapai keserupaan dengan Allah itu sudah ada di dalam gereja. Ya, gitu. Walaupun memang secara kodrat namanya manusia itu bisa mengalami yang namanya kematian dan penderitaan, tetapi di dalam gereja itu menjadi satu akses, ya, walaupun kematian dan corruption itu bisa kita alami, tapi itu menjadi jalan menjadi jalan menuju kepada kehidupan kekal. Ya, sama. Kita orang percaya, orang Kristen dengan non-Kristen, ya sama-sama kita bisa menderita, kita bisa dibunuh, bisa seperti Saint itulah, mengalami kematian martir, ya. Tetapi itu menjadi jalan menuju kehidupan kekal. Sebab apa? Sebab Kristus sudah menyatukan dirinya ya dengan kematian itu. Sehingga melalui kematian mengalahkan kematian. Jadi kita mati, ya. Kita bisa mati. Kita bisa menderita. Kita bisa sakit. Tapi dengan itu semua itu menjadi kita bisa mati untuk mengalahkan kematian. Nah, itu maksudnya. Kita bisa sakit tapi untuk mengalahkan sakit itu sendiri. Kita menderita tapi memperoleh kemenangan. Nah, itu konsep kekristenan itu. Jadi, ya, seperti Kristus mati untuk apa? Untuk mengalahkan kematian. Dia mati bukan lalu selesai gitu loh. Kalah dia, enggak. Justru dengan dia mati supaya kematian itu bisa dikalahkan. Sama seperti kita yang sudah menyatu dalam tubuh Kristus itu, kita akan mati. Tetapi dengan kematian kita itu untuk mengalahkan kematian itu sendiri. Ya. Sehingga lewat kematian itulah kita bisa masuk di dalam kehidupan kekal. Bagi orang Kristen, kematian itu bukan kekalahan, tetapi kemenangan atas kematian. Kamu mati, tapi mengalahkan kematian itu. Ya, kamu masuk ke dalam kehidupan kekal. Nah, menurut Gregory dari Nisa, kita masuk dalam kehidupan kekal itu melalui baptisan dan kebangkitan. Baptisan itu gambaran dari kematian Kristus. Ya kan? Gambaran dari kematian Kristus. Nah, kematian itu apa? Awal dari kebangkitan. Jadi tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Oke? Jadi baptisan itu adalah kita mati. Tapi ini menjadi langkah awal kita bangkit. Pintu masuk kita keluar dari labirin kematian. Labirin tahu ya? Orang nggak tahu bisa masuk, nggak bisa keluar itu. Nah, tapi dengan kita baptis, kita mati di dalam Kristus, itu menjadi the way out. Jadi jalan keluar dari labirin kematian. Ya, nah ini yang dikatakan oleh Nisa. Sehingga dengan baptisan kita bangkit menyatu ya di dalam tubuh Kristus. So, the body of Christ bagi orang Kristen ya yang dipersatukan lewat baptisan akhirnya itu menjadi akar dari kebangkitan dan keselamatan kita. Ya, jadi melalui baptisan kita mati. Dengan kita mati, kita mengalahkan kematian itu. Akhirnya ini menjadi awal dari kebangkitan dan keselamatan kita. Nah, itulah gereja. Jadi gereja adalah orang-orang yang dibaptis, yang sudah mengalami kematian, dan sekarang sedang menghidupi keselamatannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Gereja itu melampaui Firdaus yang duniawi. Jadi bukan seperti gambaran Firdaus di Taman Eden, ya,
Tetapi ini Firdaus, tapi ada di dunia. Oke, Firdaus artinya di Firdaus itu kan Adam dengan Allah itu bisa bebas berkomunikasi kan? Nah, di dalam gereja kita dengan Allah itu bebas berkomunikasi, tapi masih di dunia, ya. Dan keadaan kita dikatakan di sini itu jauh lebih baik daripada keadaan Adam dan Hawa. Ya, kalau Adam dan Hawa tuh masih dia bisa kehilangan, dia bisa kehilangan komuninya atau persekutuannya dengan Allah. Tapi kita yang sudah di dalam tubuh dan darah Kristus itu, yang sudah menyucikan segala dosa kita itu, kita tidak bisa lagi kehilangan komuni kita dengan Allah. Nah, ini kata Loski. Ya. Jadi firman itu menjadi daging supaya kita bisa menerima Roh Kudus. Nah, kehadiran Roh Kudus itulah yang menjadi syarat atau kondisi dari keilahian kita. Dan itu tidak bisa hilang lagi. Cannot be lost. Ya. Jadi Adam pertama bisa gagal, tapi Adam kedua tidak mungkin gagal. Dan kita ada di dalam Adam yang kedua. Gitu. Nah, kecuali kamu sendiri yang memisahkan dari gereja, kamu akan tersesat seperti perumpamaan Tuhan Yesus itu. Ya, ada domba yang tersesat atau anak yang hilang itu. Alright? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Di gereja juga itu secara universal itu apakah termasuk di luar non-Kristen juga? Oh enggak, semua anggota tubuh Kristus yang melampaui sebetulnya yang universal itu melampaui apa yang kelihatan ini, ya. Jadi kalau individu yang kelihatan, tapi yang universal itu melampaui yang tidak kelihatan, karena kita ada di dalam satu tubuh Kristus itu. Sama seperti kayak gini. Kristus itu apa namanya? Bisa dilihat, ya. Tapi dia juga nggak bisa dilihat, gitu. Ya. Sama seperti kita bisa melihat Allah dengan hati yang suci, tapi itu melampaui penglihatan biasa. Nah, jadi secara universal itu gereja adalah melampaui apa unsur-unsur lahiriah, melampaui suku, melampaui waktu, melampaui zaman. Oke? Bukan. Melampaui segala hal. Ya. Tapi secara individu ini adalah gereja yang kelihatan. Oke, gereja yang terdiri dari berbagai macam, atau tadi multiplicity, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, gitu. Tapi secara Catholicity, universality itu gereja sebetulnya melampaui semua, ya, melampaui apa yang bisa dilihat oleh manusia itu. Alright, ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita lanjut ya. Nah, the word flesh that we might receive the Holy Spirit ini ya. Nah, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita itu menjadi kondisi dari purification kita yang tidak bisa hilang. Oke? Sehingga apa namanya? Kita di sini dikatakan harus mengerjakan grace itu, anugerah itu. Karena sudah diberikan oleh Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita pasif, maka grace itu juga pasif. Oke, grace itu akan pasif, akan inaktif. Gitu. Tapi kalau kita aktif, maka grace itu akan terus bekerja. Kayak gitu. Sama kayak ilustrasi yang saya berikan. Seperti kayu itu kan kalau kita bakar akan jadi api.
Ya, tapi kalau kita nggak pernah bakar kayu itu, ya kayu itu nggak pernah jadi api, nggak akan menghasilkan api. Jadi butuh energi kita, ya. And then kita harus mengerjakan grace itu supaya transfigure our nature, ya kan? Yang kita bahas minggu lalu. Oke? Sehingga kita harus mencapai yang namanya state of grace. Dan state of grace itu bukan statis ya, tapi selalu dinamis, selalu bersifat fluctuation, ya, bersifat terus bekerja. Maka Paulus pernah mengatakan, aku terus memakai anugerah dan bekerja keras. Ya kan, dalam 1 Korintus 15 itu, tetapi bukan aku yang bekerja, melainkan anugerah yang di dalam diri aku. Maksudnya, dia dengan anugerah itu cooperate together. Dia harus bekerja keras, anugerah itu akan terus membakar dia. Gitu. Ya, tapi kalau kita duduk diam pasif, ya nggak ada anugerah yang dibakar. Gitu. Ya, apa contoh ilustrasinya ya? Makin kita bekerja, maka anugerah itu akan terus bekerja. So, disitulah kita makin union with God. Ya, jadi bagaimana kita union with God? Ya, harus kerjakan grace itu. Makin kita ingin disempurnakan, anugerah itu harus makin dikerjakan. Itu dia intinya. Nah, termasuk ini untuk bebas dari segala dosa, kita harus bertumbuh di dalam anugerah itu. Kerjakan anugerah itu. Jadi kita makin mau menyatu dengan Kristus sebagai individu, gereja sebagai individu, ya kita harus continually in grace. Nah, dalam gereja itu semua diberikan. Ya, di dalam gereja yang universal itu, kita sebagai individu itu sudah ada segala kondisi yang dibutuhkan. Oke. Nah, sacrament of the body and the blood is a realization of the unity of nature body Christ. Jadi makanya ada sakramen makan tubuh dan darah Kristus. Ini sebetulnya adalah satu realisasi kita tuh menyatu dengan Kristus. Jadi kenapa sih Tuhan mengatakan makan dan minum darahku? Ini bukan orang Kristen jadi kanibal ya. Tapi kita diajak untuk terus menyadari ada kesatuan kita dengan Kristus. Maka kita makan tubuh dan darahnya. Sama kayak mungkin kalian pernah nonton film ya yang dianggap kalau mau masuk ke satu klan atau satu partai itu kan dia harus minum darah ya kan. Benar nggak? Dia harus potong tangannya atau apa gitu, bukan ambil darahnya lalu sama-sama minum gitu. Oke, itu menyatakan persekutuan yang sudah tidak bisa dipisahkan kecuali maut. Ya. Nah, ini satu gambaran bahwa kita komuni atau kita sacrament of the body and the blood itu adalah satu realisasi of the unity of our nature body Christ. This is very important. Ya. Jadi makan tubuh dan darah Yesus itu ini bukan sekedar tradisi gereja saja. Oke? Atau ya kan gereja seperti itu ya, kita ikut-ikut gitu. Tapi ini adalah satu sakramen, itu artinya satu misteri. Sakramen it means misteri ya. Satu misteri kita unity our nature, menyatukan kodrat kita itu dengan Kristus. Dan pada yang sama kita itu menjadi anggota dari seluruh gereja. Ya. Nah, kata John Chrysostom, kita sampai sini ya. Ini. It is necessary, says that to understand the wonder of this sacrament, what it was given. Kenapa sakramen itu diberikan? Apa profitnya bagi kita? Nah, Chrysostom mengatakan kita menjadi satu tubuh, jadi satu anggota.
Ya, sama kayak tadi saya kasih contoh tuh, untuk masuk ke satu klan itu kan dia harus minum darah ya kan. Nah, kita tuh kayak dipersatukan dengan Kristus itu. So, this is the mystical ya, melalui roti dan anggur itu. Menjadi satu tubuh Kristus itu. One member of Christ atau one body, one member ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sacrament of the body and the blood of Christ. This is in fact by the food which he has freely given us ya. Jadi dia menyatukan tubuhnya dengan kita sehingga kita bisa menjadi satu. Oke, di mana kita adalah tubuhnya dan dia adalah kepalanya. Ya. Ini kita juga bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ya, itu Yohanes banyak menjelaskan tentang itu. Kemudian John Damaskus juga mengatakan ya, jika persekutuan kita di dalam kebenaran, oke, sama dengan Kristus dan dengan anggota tubuh yang lain, ya, ini adalah satu persekutuan yang terus mengilahikan kita. Jadi kayak sakramen itu terus mengilahikan kita. Nah, itu kondisi di dalam gereja yang diberikan kepada kita. Ya. Jadi kalau menurut ajaran Bapak Gereja, komuni perjamuan kudus itu sangat penting karena ini terus menyempurnakan kita menyatu dengan tubuh Kristus itu. Oke, nah jadi Ekaristi atau perjamuan kudus itu ini menjadi satu gambaran dari single nature ya, nah kodrat tunggal kita atau persekutuan kita dengan Kristus. Ya, oke. Nah ini kayak ada apa namanya ya? Ada di dalam Saint Simeon ini ya, dia katakan. Dia katakan seperti ini ya. Engkau telah menyelamatkan aku, oh Tuhan. Kami yang corruptible temple ya, bait yang fana ini, tubuh yang fana ini bisa menyatu dengan tubuhmu yang kudus, ya. Darah kami yang fana ini bisa menyatu dengan darahmu, sehingga aku ya oleh apa namanya panah ini itu akhirnya kayak semacam ditransport ya, kayak dijadikan ilahi oleh darah dan tubuhnya, sehingga memang kan dalam Yohanes dikatakan siapa yang makan daging dan darahku dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang fana diubah menjadi yang kekal oleh darahnya. Ya, dikatakan oleh Saint Simeon ini. Nah, ini ada di dalam gereja, ya. Oke. So Saint Simeon mengatakan di sini Eucharistic Union inilah menjadi karakter dari orang-orang Kristen yang dimana terus diilahikan, ya. Dan itu gambaran nyatanya itu kelihatan di sakramen Ekaristi. Katanya kamu mau menyatu dengan Kristus nih, jadi serupa dengan Kristus. Nah, dramanya itu di mana waktu kita lihat di gereja? Di Ekaristi, bukan di khotbah, bukan di praise and worship, no. Tapi saat kamu makan tubuh dan darah Kristus itu kamu kelihatan tuh kamu mingle, menyatu, ya, mingle, menyatu dengan dia. Oke. Nah, it's like the fire of deity ya. Kita minum itu kayak kita mendapat kayak api ilahi yang tidak terpisahkan dengan tubuh dan darah Kristus. Ya. I who am but will receive the fire. Sama seperti kayak tadi, aku menerima api ilahi padahal aku ini jerami. Kan kita tubuh yang fana ya kan? Tapi kita menerima api tapi jerami itu nggak kebakar oleh api itu.
seperti semak yang terbakar, ya kan? Ketika Musa berbicara kepada Allah itu dalam semak yang terbakar itu, semak itu nggak terbakar, tapi penuh dengan api. Nah, ini gambaran gereja sebetulnya. Semak, kita jerami, kita fana, kita bisa sakit, kita bisa menderita, tapi kita menerima api yang terus membuat kita menjadi kekal. Oke, like the burning bush of Moses. Nah, di dalam gereja lah dan melalui sakramen lah kelihatan bahwa kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Oke, kita union with the divine nature in the hypostasis of the Son, the head of his mystical body. Ya, kalau bisa di sini bisa dipahami. Oke, so kemanusiaan kita itu akhirnya bukan jadi Allah, tetapi menjadi co-substantial. Nah, ini ya pentingnya. Kok baca nih. Our humanity becomes apa? Becomes co-substantial with the divine humanity. Jadi kemanusiaan kita yang fana tadi akhirnya menjadi co-substantial, ya, mengambil bagian, ya, di dalam kemanusiaan yang ilahi. Artinya sama seperti kayak gini. Contohnya antara matahari dan bulan. Ya, matahari itu sumber terang ya. Tapi bulan, ya bulan, tapi dia bisa co-substantial dengan matahari karena dia menerima sinar dari matahari. Ya, sehingga bulan itu terang gitu. Padahal terangnya adalah terang matahari. Gitu. Ya. Nah, like us, kita bisa co-substantial with divine humanity, ya, united with the person of Christ, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan apa namanya in the church ini ya, di dalam gereja dan melalui sakramen ini dikatakan ya. Ini. Jadi di dalam gereja dan melalui sakramen, nanti kodrat kita masuk ke dalam apa? Kodrat dengan kodrat ilahi ya, mengambil bagian di dalam kodrat ilahi tadi. Ya. Nah, tetapi Saint Simeon berkata lagi, apa namanya? Face to face with himself, feel full of shame and dread, not knowing what to do with his dreadful and divided limbs. Nah, ini artinya apa namanya? Kodrat kita yang sekarang ini belum mencapai kesempurnaan. Nanti harus terus diperbaharui. Oke. Nah, kodrat kita itu kan harus menyatu dengan Kristus di dalam gereja yang adalah tubuhnya. Ya kan? Nah, penyatuan ini tergenapi dalam kehidupan sakramental, dalam kehidupan yang bersifat sakramen, ya. Jadi kehidupan yang bersifat sakramen itu kan waktu kamu ikut perjamuan kudus itu kayak gambaran Kristus yang datang menyerahkan tubuh dan darahnya buat kita. Jadi lalu kamu diajak masuk untuk makan dan minum itu, yaitu dalam gereja, ya. Nah, bagaimana dengan dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti itu. Kita memberikan sekarang apa? Tubuh dan darah kita. Oke, sebagai satu persembahan yang hidup kepada Allah. Ya. Nah, jadi kehidupan sakramen di gereja itu menjadi satu pola kehidupan sakramen kita di luar gereja. Gitu, Kristus yang mengorbankan dirinya, nah itu akhirnya terbawa dalam kehidupan kita yang mengorbankan diri kita. Makanya Rasul Yohanes kan nulis, ya, kasih Kristus itu kan apa? Mengorbankan nyawanya, ya kan? Gitu, 1 Yohanes 3:16 itu, mengorbankan nyawanya. Nah, kita juga melakukan hal yang sama.
Oke. Mengorbankan nyawa itu kan gambaran sakramen ya. Atau kayak dalam perjanjian lama itu kan anak domba Allah yang dibakar, dipersembahkan kepada Allah. Gitu. Jadi, nah itu kayak dalam bentuk sakramen. Nah, kehidupan sakramen kita adalah seperti itu, ya. Nah, jadi dalam fulfill in the sacramental life. Oke, nah ini yang setiap orang Kristen harus kerjakan supaya menjadi serupa dengan Kristus. Kristus eidos, ya. Kristus eidos artinya be conform to Christ in the sacramental life. Okay, now it is necessary that this human hypostasis also should become true nature, should unite in themselves a created nature with the fullness of uncreated grace, with the divinity adapted to each member of the body of Christ, which the Holy Spirit confers. For the church is not only one nature in the hypostasis of Christ, it consists also multiple hypostasis in the grace of the Holy Spirit. Nah, ini artinya apa? Bahwa kita ini human hypostasis ini ya, seolah-olah itu harus menjadi true nature. Satu manusia tapi satu ilahi. Gitu, ya. Nah, makanya kan kayak Yohanes Pembaptis itu katakan, aku makin kecil tapi dalam diriku Kristus makin besar. Jadi kayak tanda petik ya, seolah ada dua kodrat. Oke. Ya, atau Paulus mengatakan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi seolah-olah kayak ada two nature. Ya, kita sebenarnya satu kodrat, itu manusia. Tapi gambarannya itu seperti ini hidup aku bukan milikku aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, itulah yang mesti kita tumbuhkan gitu. Jadi, ya. Jadi the Christian life, the life in Christ itu adalah kehidupan yang yang terus towards ya, membawa kita tuh menyatu kepada Kristus ya, person united to God in the Holy Spirit. Okay, united in Christ in the Holy Spirit. Ya, oke. Jadi di sini dikatakan we must be united in a single foundation in Christ, be divided in person of the saints who have assimilated the divine flames of the Holy Spirit. Nah, jadi sekali tadi yang saya katakan, bagaimana kita tadi dikatakan gereja itu ada aspek individunya, tapi ada katolicity-nya. Katolicity-nya itu di mana? Saat kita itu semua menyatu, union in Christ dengan divine flame of the Holy Spirit. Ini gambaran gereja kita seperti itu. Individu kelihatan, tetapi ada natur lain yang tidak kelihatan, aspek ilahi itu tadi, ya, yang dimana kita tuh semua united artinya menyatu di dalam single foundation in Christ, either in the earth and in the paradise. Jadi baik di bumi, di Firdaus, itu semua single foundation in Christ. Oke? Maka kalau di dalam gereja itu, kenapa kok sih ada juga misalnya ada ikon-ikon orang-orang, ada para saints ya, and then ada malaikat-malaikat, ada paduan suara, ada nyanyi. Itu sebetulnya adalah satu single participation with them, dengan mereka ya. Malaikat itu kan memuji memuliakan Allah bersama dengan manusia. Jadi suara manusia dan suara malaikat itu sama-sama memuji kita, and then para saints ya, sama-sama semua
memuji Allah. That's the wonderful, ya. Itu gambaran satu. So united in a single foundation in Christ. Ini dia. Oke. Nah, itu tercermin semua waktu ibadah. Jadi kalau misalnya di dalam gereja ya, itu ibadahnya itu bukan hanya kita yang hidup ini, tapi bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus. Semuanya single foundation. Karena tadi Catholicity tadi universal itu. Oke? Jadi nggak sendiri-sendiri gitu. With all the saints and the angels. Single foundation in Christ. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Right, kerajaan surga di bumi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, itulah di bumi ini. Ya, itulah gereja itu. This is the image of the the God's kingdom. That's the church. Itulah gereja, gambaran dari kerajaan Allah itu. Ya, kerajaan Allah itu ada rajanya, ada warganya. Kita adalah warganya, rajanya lah Kristus itu. Ya, in the church itu. Oke. Coba kita baca di dalam Matius 12 ayat 30. Coba baca. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak menunjukkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, in the church, dalam gereja, ya, dia yang tidak bersama dengan aku akan disintegration, akan mengalami cerai-berai. Oke? Karena tidak terikat di dalam satu tubuh tadi. Nah, ini gambaran apa? Ini mengatakan bahwa ini gambaran bahwa kita untuk menyatu, in order together, kita butuh grace yang saya bilang itu tadi ya, seperti kayak satu mesin mobil, ada banyak spare part ya di dalamnya. Nah, itu nggak akan bekerja kalau nggak ada misalnya minyak yang menjalankannya, yang melumasinya, gitu. Nah, grace itu seperti itu, ya. Our nature is another's. Christ has secured it by His most precious blood. Uncreated grace is our own. Dikatakan, it has been conferred upon us by the Holy Spirit. Nah, ini artinya apa? Bahwa kita nggak akan bisa bekerja, nggak akan bisa menjadi ilahi kalau tidak ada grace tadi. Ya. Nah, look at this. Why is the foundation of the Christ and the Holy Spirit, the work of the Christ and the Holy Spirit? Karena gereja ini ada tubuhnya dan kepalanya, ya. Tapi ini terus berfungsi, bekerja oleh Roh Kudus. Nah, itulah oleh anugerah itu. Alright. Jadi dikatakan one in Christ, multiple through the Spirit. Satu di dalam Kristus, tapi berbeda-beda melalui Roh Kudus. Single human nature in the hypostasis of Christ. Ya. Artinya apa nih? A single human nature in the hypostasis of Christ. Satu tubuh Kristus. Oke, tetapi banyak anggota. Satu tubuh dalam Kristus, tapi banyak anggota dalam anugerah Roh Kudus. So, makanya Paulus menjelaskan, ya, many human hypostasis, banyak anggota tubuh.
in the grace of the Holy Spirit. Maka grace of the Holy Spirit itu akan memaksimalkan fungsi dari setiap anggota tubuh. Itulah yang disebut dengan karunia-karunia. Ya, tangan karunianya adalah misalnya apa? Mata karunianya apa? Oke. Kaki karunianya apa? Nah, itu berbagai macam anggota tubuh, atau di sini dikatakan apa? Many human hypostasis in the grace of the Holy Spirit. A single human nature in the hypostasis of Christ. Satu tubuh Kristus. Hypostasis of Christ, tubuh Kristus. Tapi di dalamnya ada banyak anggota tubuh. Atau ada banyak orang nih dengan berbagai macam karunia dari Roh Kudus. Oke, jadi di sini dikatakan gereja itu satu karena gereja itu satu tubuh. One church because a single body. Ya. A single nature united with God in the person of Christ. Jadi kodrat tunggal yang menyatu di dalam Kristus. Ini satu tubuh Kristus. Oke? Nah, jadi gereja itu nggak ada dua, gereja ya satu, sama seperti Allah itu satu. Secara universal. Ya. And then the perfect union with God in our person will be fulfilled only in the age to come. Ya. Nah, sacramental union with the church offer us, even the Eucharistic union, the most perfect of them, relate to our nature in so far it is received into the person of Christ. Jadi, kesatuan kita dalam tubuh Kristus itu adalah sacramental union. Ya, sacramental union. Artinya tadi dipersatukan secara sakramen dalam tubuh dan darah Kristus itu. Maka gereja itu nggak bisa nggak ada sakramennya, yaitu perjamuan kudus itu. Itu menunjukkan Eucharistic union. Ya, nah Eucharistic union itulah yang akhirnya memang mempersatukan semua anggota tubuh itu yang berbeda-beda tadi menjadi satu. Oke? Nah, ketika dipersatukan ini, ya dalam sakramen gereja ini akhirnya kesatuan dari berbagai macam anggota tubuh itu akhirnya tercapai. Dalam gereja sacramental union itu menyatukan kita dengan tubuh dan darah Kristus, ya, dengan Kristus. Tetapi sacramental life dalam kehidupan sakramen ini individu-individu semua, ya, individu-individu terus yang bekerja di dalam sacramental life yang akhirnya menyatukan kita dengan Kristus secara individu. Ya, jadi harus lihatnya dalam dua perspektif ya. Satu, kita sebagai anggota tubuh, tangan misalnya, kaki, itu disebut anggota tubuh. Walaupun misalnya kaki lebih kuat daripada tangan. Ya, atau misalnya anggota tubuh yang terlemah sekalipun, itu satu tubuh. Oke? Nah, itu satu tubuh dalam Kristus. Tetapi anggota tubuh itu tadi di sini dikatakan many human hypostasis in the grace of the Holy Spirit. Artinya tiap anggota tubuh itu punya fungsi, punya grace yang Tuhan kasih masing-masing. Gitu. Ya. Nah, itulah yang dikerjakan dalam sacramental life. Jadi tangan yang menyatu dengan kepalanya yaitu Kristus. Tangan mau diperintah oleh kepalanya. Menyatu. Tangan punya tugas menyatu dengan Kristus. Kaki punya tugas menyatu dengan Kristus. Nah, itu masing-masing. Oke. Mulut menyatu dengan kepalanya, tubuh kepalanya. Misalnya apa lagi? Anggota tubuh yang lain semua punya tugas fungsinya menyatu dengan Kristus. Ya.
Nah, tapi secara satu tubuh tadi, ketika di dalam sakramen union, semuanya mengambil tubuh dan darah yang sama, itu sakramen union, menyatu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, tangan punya tugasnya masing-masing. Tugasnya apa? Menyatu dengan Kristus. Kaki punya tugasnya masing-masing, menyatu dengan Kristus. Jadi, bisa gambarannya itu bisa ngerti? Nah, ya. Jadi secara universal, secara bersama, kita tuh semua adalah anggota tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih besar, lebih tinggi, lebih rendah. Tidak ada anggota tubuh yang merasa paling kuat, paling lemah, paling kecil atau paling besar, enggak. Semua satu tubuh Kristus. Ya, tetapi setelah sacramental union itu ya ada sacramental life. Ya. Sacramental union itu nih, sacramental union itu menyatukan kita di dalam tubuh Kristus secara bersama. Ya, sacramental life. Sacramental life itu apa? Setiap anggota tubuh punya peranan masing-masing menyatu dengan Kristus. Kenapa? Karena dikatakan dalam Matius tadi, kalau enggak ada yang selalu mau mencerai-beraikan. Ya, misalnya tangan tidak mau diperintah sama kepala lagi, tangan mau bekerja sendiri. Gitu. Nah, ini kan contoh gambaran dosa ya. Tidak mau dengar apa kata kepala. Benar nggak? Tidak mau dengar apa kata kepala di sini apa? Kristus. Mau kerja sendiri. Akhirnya jatuh. Sama seperti kita dulu kecil tidak mau dengar apa kata orang tua. Akhirnya kita nyesal kan, kita jatuh. Nah, itu gambarannya seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini misalnya juga yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ya. Gambaran tadi, misalnya dalam Efesus 1 ayat 23, coba baca. Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya, jemaat yang adalah kepenuhannya, artinya diikat dalam satu tubuh. Ya. Nah, ini kan gambaran gereja itu bisa dibaca ya di dalam Efesus 1 tadi ayat 17 sampai 23. Atau kita bacalah mulai dari ayat 17 ya supaya lebih jelas. Coba baca, yang ngantuk-ngantuk boleh baca. Hari ini banyak yang ini ya. Solitary ya. Iya. Baru mulai udah hesikesem. Ya. Not at the right time and the right place. Oke, coba baca Efesus 1 17 sampai 23. Dan minta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang memiliki, supaya Dia memberikan kepada roh hikmat dan Tuhan yang mengenal Dia yang benar. Dan supaya Dia menjadi mata hati terang, agar kamu mengerti mengatakan apa yang akan dalam dunianya. Tetap perayanya pilihan bagi bagian yang ditentukannya pada orang kudus. Dan tetaplah hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan memastikan Dia dari antara orang mati dan menentukannya Dia di sebelah kanan di surga. Dia lebih tinggi dari segala pemerintah dan kuasa dan kekuasaan
Dan kerajaan di tiada-tiada nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah dikatakannya di bawah Kristus, dan dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, jadi kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Iya. Jadi mulai dari ayat 17 tadi. Ya. Nah, ini kata Lossky adalah satu penggenapan dari Trinitarian ekonomi. Ya. Satu tapi multiple. Oke, Allah itu satu tapi tiga pribadi. Itu gambaran gereja. Satu tadi tapi terdiri dari banyak anggota. Oke. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Ya. So, gereja itu menjadi gambaran dari Allah Tritunggal. Okay. Father of glory gives the faithful spirit of wisdom and of revelation. Jadi Sang Bapa itu memberikan rohnya, ya, roh hikmat dan pewahyuannya untuk memanggil orang-orang, ya, menyatu menjadi satu untuk bisa mewarisi kemuliaan Allah itu. Ya. Dari banyak orang itu akhirnya dipersatukan. Okay. The same Spirit makes known to us the divine work which the Father has wrought in Christ. This is the testimony born to the deity of Christ. Ya. Jadi Roh Kudus ini memperkenalkan apa menjadi karya dari Kristus kepada manusia. Dan akhirnya manusia itu bisa dipersatukan di dalam Kristus. Dan dipersatukan di dalam Kristus itulah dipersatukan di dalam Allah. Ya, jadi kamu lihat di sini Christological aspect of the church itu dinyatakan oleh karya Roh Kudus atau pneumatological. Ya, the Spirit manifests to all the Christ whom the Father raised from the dead and made him to sit at his right hand above every dominion and power and every name. Jadi Roh Kudus itu berkarya mencurahkan anugerahnya supaya anugerah itu diresponi dengan iman, percaya, akhirnya bisa menyatu dengan Kristus. Nah, itu cara kerja Allah kita. Oke, jadi di sini itu aspek of the church, satu secara Christological, satu secara pneumatological. Christological itu membawa manusia menyatu di dalam tubuh Kristus. Secara pneumatological, tubuh itulah nanti akan terus dikuduskan, disempurnakan melalui anugerah kepada setiap anggota tubuh tadi mengerjakan sacramental life itu. Paham nggak di sini? Ya, one body in Christ itu Christological, tapi secara pneumatological, Roh Kudus itu memperkenalkan, membawa masuk setiap anggota, lalu memperlengkapi anggota itu, menguduskan dia, dan menjadikan dia serupa dengan Kristus. That's it. Ya, church is our nature recapitulated by Christ and contained within His hypostasis. Gereja itu adalah kodrat kita yang direkapitulasi. Masih ingat nggak istilah rekapitulasi? Apa itu? Kayak kita kembali, direkap kembali, ya, gitu. Akhirnya terpenuhi menjadi satu hipostasis di dalam dia. Oke, ini kalau kalian baca buku eklesiologi yang biasa-biasa, nggak ada istilah-istilahnya. Oke. Nah, kalian baca Vladimir Lossky. Ini sudah intisari dari berbagai macam pandangan Bapak Gereja yang sudah dia ringkas padat. Ya. Dalam semua kata-katanya. Cuma kadang-kadang saya menjelaskannya dengan menerjemahkannya dengan bahasa yang kalian bisa mengerti. Ya. Terlalu tinggi nanti ini Bapak ini ngomong apa gitu ya. Bahasanya
Bahasanya terlalu tinggi kayak Riko nih. Ini Pak ini nih ngomong apa gitu. Bahasa surga kali. Oke, nanti dengerin rekamannya lagi. Ya. Iya. Maksudnya dengerin lagi supaya ngerti ya. It is a triadic organism. Nah, tadi saya katakan aspek secara Christological kita memang nanti menjadi ilahi bersama dengan Kristus. Tapi secara pneumatological, Roh Kudus itu seperti gambaran Roh penolong ya, maksudnya our parakletos ya, penolong kita, pembimbing kita secara human. So our every need, every struggle itu mesti you share to him, kepada Roh Kudus itu. Karena gereja itu selalu baik itu divine and human. Jadi kita tuh kayak punya kodrat, kita masih kodrat manusia. Kadang kita bisa error ya, kita bisa salah, kita bisa pasti ya berberat salah gitu. This is human. Tapi human yang divine, artinya apa? Buat salah, ya taubat, itulah jadi divine. Gitu. Buat salah, jangan dilakukan lagi. Buat salah, tapi bersama dengan Roh Kudus itu dikikis, dibuang. Nah, itulah jadi divine. Oke, so ini harus kayak gini. Human, oke. Bukan human to human. Ini lalu di habis. No, this is not the church. Our human, ini human. Oke, this human. Bisa salah kan? Ini salah, dosa. Oke, mati akhirnya kan. Tapi membawa kita pada divine. Gimana human yang divine? Manusia yang divine. Buat salah ya tobat. Itu human yang divine. Jangan buat salah, menutupi kesalahan dengan dosa yang lain. Kan ada kan? Gali lubang, tutup lubang. Nanti gali lubang lagi. Gitu. Oke, menutupi satu kesalahan dengan kesalahan-kesalahan lain. Itu human lagi. Ini human kan salah. Buat salah, jadi human lagi. Salah lagi gitu. Ya kan? Lama-lama habis. Nah, tapi human yang divine, ya buat salah jadi divine. Jadi lewat kesalahan pun itu mengilahikan kita. Oke? Kita buat salah, tapi itu bisa nggak dengan kesalahan itu mematikan kesalahan? Ya, itulah mengilahikan kita. Sama kayak Kristus mati, mengalahkan kematian. Dia mati, mengalahkan kematian. Gitu. Sama kita buat salah, tapi justru dengan kesalahan kita membuat kita tuh semakin jadi serupa dengan Kristus. Gimana caranya? Nah, itulah harus ada pertobatan, dan sebagainya. Itu adalah human and divine. Jadi kita ini adalah apa? Triadic organism. No, triadic organism satu sisi ilahi, tapi satu sisi manusia. Oke, satu sisi itu ada tubuh Kristus yang berpartisipasi dalam sakramen, menyatu dengan tubuh Kristus, satu tubuh. Tapi sisi lain, ini anggota tubuh punya fungsi masing-masing yang kadang bisa error gitu loh. Tangan ini kadang bisa error, mulut ini bisa error, mata bisa error, semua bisa error, ya kan? Bahkan rambutmu aja bisa putih kan gitu, walaupun kamu semir gitu ya, tetap bisa putih juga. Nah, gitu. Jadi anggota tubuh ini harus punya tugas untuk menyatu dengan Kristus. Ya, nih ya. Yet if our nature find itself brought into the body of Christ, nah human persons are in no way caught up in blind physical
process of deification, abolishing freedom, and inhibiting the person themselves. Jadi makin lama makin keegoisan kita makin hilang. Oke, karena tadi human-nya makin lama menjadi divine, bukan human jadi human. Jadi satu manusia yang seperti ini nanti berubah jadi wujud manusia yang lain lagi gitu loh. Pakai topeng yang lain lagi. Nanti ganti topeng yang lain lagi. Nah, ini repot. Ya, makanya di sini Lossky mengatakan harus apa? Harus ada proses deification, abolishing freedom, annihilating the person themselves, mematikan dirinya. Jadi, nah, maka Kristus bilang memikul salib, menyangkal diri. Itu dia. Ya. So, how to be a theandric organism? Coba ini baca ya. It is a theandric organism, both divine and human. Siapa itu? Gereja kita. Ya. Nah, so kita free from determinism of sins. We do not fall under the sway of divine determinism. This does not destroy freedom. Nah, tapi di sini kita punya anugerah, punya Roh Kudus, tetapi dia tidak mengendalikan kita. Dia tidak mengambil kebebasan. Ya. Makanya Paulus mengatakan ada 3 hukum nih. Ada hukum Allah. Inilah yang diberikan Roh Kudus itu. Tapi ada hukum daging. Inilah yang berbagai macam tadi ya, godaan dan sebagainya, temptation. Tapi ada hukum nous. Inilah kebebasan, inilah dirimu yang sejati yang bebas. Oke. Nah, grace tidak mengambil alih hukum nous kita, tapi dia mengambil alih hukum Allah. Oke. Grace does not destroy freedom. It is not a united force proceeding from the Son, the hypostatic head of our nature. Jadi anugerah dari Roh Kudus itu bukan mendahului atau apa namanya mengalahkan kuasa dari sang anak gitu. Ya, dia bukan united force. Ya, tapi dia adalah apa namanya? Another Parakletos, penolong yang lain. Penolong utamanya Kristus, penolong yang lain siapa? Roh Kudus. Oke, yang diutus oleh anak tadi. Ya. Jadi Roh Kudus yang proceed from the Father, yang keluar dari Bapa, ya, yang diutus oleh Bapa melalui anak. Nah, united to Christ, ini ya, united to Christ, ini ya, and hypostasize. Nah, ini dia, ini kata yang menarik ini. Artinya apa? Ketika kita menyatu dengan Kristus, itu adalah theandric being kita, yang tadi yang seolah punya 2 kodrat ya, kodrat human dan divine. Aku makin kecil, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Ya kan? Nah, ini harus mengalami proses dehumanization. Jadi atau namanya enhypostasis ya. Sama kayak Kristus contohnya, misalnya dia adalah Allah berinkarnasi jadi manusia, dia tidak mempertahankan kealahannya lagi ya, tapi bukan berarti like kenosis gitu. Oke. Dia mengosongkan dirinya. Nah, ini kenosis kita juga seperti itu. Kenosis kita itu adalah mengosongkan manusia kita. Diisi dengan keilahian Kristus. Ya, ini and hypostasize. Ini artinya satu theandric being yang memiliki 2 kodrat, 2 kehendak yang tidak terpisahkan. Ya, kita apa namanya
Jadi kalau di sini maksudnya kamu jadi menyatu dengan Kristus, kamu punya kehendak manusia. Tapi satu sisi kamu punya kehendak ilahi. Atau kayak Rasul Paulus bilang, kamu punya hukum Allah dan hukum roh. Hukum roh dan hukum hukum daging. Nah, itu tidak bisa terpisahkan. Nature to will. Ya, seperti kayak Kristus punya dua kodrat Allah dan kodrat manusia. Gitu. Tapi dua kodrat itu selalu taat kepada Allah. Nah, bagaimana juga kita manusia ini yang bisa berbuat salah, bagaimana ini juga bisa taat kepada Allah supaya kodrat ilahinya makin sempurna. Oke, jadi ini gambaran kayak manusia itu juga kayak tanda petik punya dua kodrat tadi, human and divine. Bagaimana human ini makin lama makin dihilangkan menjadi divine. Oke? Ada pertanyaan di sini? Nah, Holy Spirit communicate himself to each person. Roh Kudus mengkomunikasikan dirinya ya, menyatakan dirinya kepada setiap orang. Dia membuka setiap anggota dari tubuh Kristus itu menjadi fullness the divine inheritance. Artinya mewarisi hal-hal yang ilahi. Tadi yang saya katakan, setiap anggota tubuh akhirnya itu punya fungsi masing-masing untuk menyatu dengan Allah atau menyatu dengan Kristus. Okay, the divine hypostasis of the Son descended to us, reunited in Himself, created nature and created nature in order that it might be possible for human hypostasis to rise to God, reuniting in themselves in the Son and created grace and created nature in the Holy Spirit. Jadi fungsi dari Roh Kudus ini apa? Ayo. Fungsi dari Roh Kudus ini apa? Hah? Coba Gunawan. Gunawan, kamu solitarinya gimana? Apa maksudnya ini? Ya, nih, the Holy Spirit, nih ya, baca ini sampai di sini. The Holy Spirit communicate himself to each person. Ya, he opens to each member of the body of Christ the fullness of the divine inheritance. Nah, jadi dia memperlengkapi setiap anggota tubuh itu dengan kepenuhan janji yang ilahi. Dengan warisan ilahi. Ya kan? Tetapi setiap orang ya yang sudah maksudnya menjadi anggota gereja, dia tidak bisa punya dua nature itu jika dia tidak menyerahkan dirinya secara kehendak bebasnya untuk menyatu dengan Allah. Karena anugerah atau Roh Kudus itu nggak memaksa kita. Ya, gitu. Oke, jadi dia akan Roh Kudus akan bekerja menurut our own will, kehendak kita. Ya, sama seperti anak turun itu menurut kerelaannya kan, gitu. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja di dalam rahim Maria. Oke? Nah, membuahi rahim Maria. Gitu. Seandainya firman Allah itu enggan, tidak mau berinkarnasi, ya enggak. Ya enggak ada inkarnasi. Alright? Nah, jadi ini ya,
if they do not realize that union in themselves to the Holy Spirit and their own will. Okay. Now, we are called to fulfill and to build up our passion, our person in the grace of the Holy Spirit. Artinya apa? Kita dipanggil untuk memenuhi, menggenapi, dan membangun diri kita di dalam anugerah dari Roh Kudus. Ini yang saya bilang setiap anggota tubuh itu tadi. Ya, coba baca dalam 1 Korintus 3 ayat yang kedua. 1 Korintus 3 ayat yang kedua. Itulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bukan itu ya. 1 Korintus 3 ini ayat kedua ya. Oke, jadi kita dibangun di dalam mungkin ayat 11 ini ya. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menetapkan dasar lain daripada dasar yang telah ditetapkan. Iya. Jadi fondasinya adalah Kristus ini. Oke. Founded upon Christ, who contains our nature in His divine person, we may attain to union with God in our created person, may become after the image of Christ, person having two nature. Jadi ada dua kodrat ini, ya. Seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 11 tadi. Jadi kita menjadi manusia yang ilahi. Jadi dua natur itu, dua kodrat itu manusia tapi yang ilahi. Oke, nah, in other words, dengan kata lain, ya, it is necessary for us to reunite the creature nature to the uncreated nature. Jadi kita yang dicipta, created nature kan, kodrat yang dicipta menjadi kodrat yang uncreated, yang tidak tercipta melalui kasih, okay, causing them to appear in unity and identity through the acquisition of grace. Ini kata Saint Maximus ya. It means that ini ya, yang itu berarti bagaimana melatih human ini menjadi divine, either with our kesalahan, our mistakes, tapi juga ini human jadi divine itu melatih how we love kita kasih. Ya, kasih. Jadi makanya iman, pengharapan, dan akhirnya kasih. Nah, ini yang kasih itulah yang tadi kita menjadi divine. Ya, maka Paulus mengatakan yang dia bicarakan kasih itu dalam 1 Korintus 11 itu kan bukan sekedar kasih itu hanya sekedar berbuat baik dan segala macam kebajikan, ya. Tapi dia jelaskan kasih itu tak berkesudahan. Oke, kasih itu kekal adanya. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke 1 Korintus 13 ya, sorry. Ayat yang ke-13 coba baca. Nah, yang paling besar itu maksudnya bukan berarti imannya lebih kecil, kasihnya lebih besar. Jadi maksudnya dari ketiga itu, ya, kasih inilah yang paling besar itu maksudnya yang mengilahikan kita, yang mengutuskan kita. Oke, nah, itu seperti dikatakan ini tadi, yang membuat kita itu jadi ilahi itu ditunjukkan dengan kasih. Oke, nah ini tadi dikatakan the created nature to the uncreated nature through love. Through love. Tapi dasar dari kasih itu apa?
pengharapan. Dasar dari pengharapan itu apa? Iman. Jadi iman, baru ada pengharapan, baru ada kasih. Nah, kasih itu yang dikatakan seperti Yesus katakan, kalau kamu mengasihi, maka kamu adalah murid-murid. Ya kan? Dalam Yohanes 13 itu dikatakan, kalau kamu mengasihi satu dengan yang lain, maka orang lain itu akan tahu kamu adalah murid-muridku, murid-murid Kristus. It means that love itulah yang menunjukkan kita itu adalah human and divine. Okay? Love inilah yang menunjukkan kita itu, oh, kamu human, kamu bisa mengasihi. Oke, tapi love yang kita bagi itu menunjukkan kita itu divine, ilahi. Ya, makanya kasih itu nggak mengenal yang namanya teman atau musuh, everybody semua. Because this is the love of God. Ya, atau yang kita sering sebut sebagai kasih agape. Jadi yang menunjukkan kamu 300% atau kamu adalah the image of Christ, di sini dikatakan ya, atau ini ya, uncreated nature through love. Nah, itu kasih tadi. Maka seperti yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 13 tadi, walaupun kamu punya segala-galanya nih, pengetahuan dan semuanya, tapi nggak punya kasih, sama aja, kamu cuma human. Kamu cuma manusia biasa, not divine. Jadi kalau kamu nggak punya kasih, maka itu sia-sia. Oke, karena kita nggak menjadi ilahi. Oke, ada pertanyaan di sini. Nah, di sini dikatakan untuk mencapai itu union with the person of Christ, inilah kita harus fulfill by the Holy Spirit. Nih ya. Jadi untuk bisa accomplish, tercapai union kita dengan Kristus, itu harus digenapi dengan kita menyatu dengan Roh Kudus. So, let's say synergy and our own will, our own freedom, ini ya, our own freedom, ini kebebasan kita, tapi menyatu dengan Holy Spirit. Oke? Oke, mari kita orang pimpin pujian, biar semangat. Kalau present worship kalian tuh semangat banget ya. Latihannya tuh dari hari Minggu jam berapa itu ya? Jam 1 sampai jam 7 malam. Padahal buat tampil satu lagu doang ya? Dua ya? Oh, pantas sama. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi yang dikatakan two nature tadi, nature human and divine, atau berarti ada two operation, ada two will, ada Christological aspect, ada pneumatological aspect. Bisa bedain ya. Jadi ada dua kodrat tadi, Allah, ya, ilahi dan manusia. Two operation berarti dua kerja tadi, hukum daging, hukum roh. Two will, dua kehendak tadi ya. Our free will, and then kehendak Roh Kudus, kehendak kita. Lalu ada Christological aspect, berarti ini tubuh Kristus. Tapi ada pneumatological aspect, berarti ini karya Roh Kudus. Ya, itu mewarnai gereja itu semua. So, let's say, katakan di dalam gereja itu semua adalah human to be divine, humanize, divinize human, gitu ya, divinize human, artinya mengilahikan manusia. Makanya ada two nature, two operation, two will, Christological aspect, pneumatological aspect. Oke.
Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Nah, nanti di sini dijelaskan itulah kita perlu apa namanya sinergi nanti. Cooperation antara our will and divine will. Our will and the Holy Spirit will. Our human and divine. Okay? Christological and pneumatological. Sacramental union, sacramental life. Ya. Nah, makanya ini disebut dengan dua aspek. Sinergi. Sinergi itu berarti titik temunya. Ya, antara kehendak kita dengan kehendak Roh Kudus itu bertemu. Alright. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita selesai. Ya. Orang yang belajar